Seberapa serius DAS terhadap sustainability? Kita ngelihat kondisi air pollution di Jakarta udah mengkhawatirkan. Sometimes tuh kalau lagi CFD saya cek sebelum pergi keluar 150 merah gitu kan. Pas CFD? Iya. Reliability itu jadi salah satu isu gitu. Pesen terus susah dapetnya. Udah nunggu 10 menit dapat jauh. Iya. Udah jauh datang 20 menit ngelihat barangnya banyak, cancel lah. Kita coba hilangkan semua kepusingan ini. Iya. Semua klien kita bisa fokus di core business mereka. Lebih mudah, efisien gitu kan. Iya. Tapi perasaannya, feel-nya tetap kayak pakai driver sendiri. Di Indonesia sendiri, ada lebih dari 100 registered brand nih buat EV di Indonesia. Marketnya masih lumayan blue ocean nih. Boleh share brand yang diajak kerjasama sekarang? Ya, kita sekarang kerja sama Electrum, Smooth, sama Charge. Banyak yang mengira, oh di Kisarta tuh glamor gitu. Padahal enggak gitu kan. Yang memang saya lihat tuh salah adalah banyak yang memang motivasinya adalah terkenal atau kaya gitu. Yang salah gitu kan. Iya. Hai Hivers, senang sekali bisa bertemu kembali di podcast Hive Intelligence bersama saya Romura Edward Sitorus, dan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu Mas Aditya Brahmana. Beliau adalah CEO dan juga co-founder dari DAS Electric, suatu startup yang tengah membangun armada motor listrik terbesar di Indonesia untuk kebutuhan logistik on demand. Latar belakang beliau pernah bekerja 8 tahun di Gojek sebagai VP Mobility Next. Kemudian juga saat ini beliau mencoba membawa model Driver as a Service yang menggabungkan efisiensi, inklusi, dan keberlanjutan dalam satu platform. Di bawah kepemimpinan Mas Aditya, DAS berkontribusi mengurangi puluhan ton emisi karbon dan juga menawarkan solusi logistik yang hemat, fleksibel, dan juga transparan dari sisi emisi. Mas Aditya merupakan lulusan terbaik dari ITS dan juga alumni dari program eksekutif Columbia Business School, serta memiliki banyak penghargaan termasuk mahasiswa berprestasi dan pemenang kompetisi teknologi di tingkat Asia Pasifik. Langsung saja kita akan ngobrol nih dengan Mas Aditya. Tema kita hari ini adalah membangun masa depan zero emission vehicle di Indonesia. Halo Mas Aditya. Halo. Apa kabar? Baik. Terima kasih atas waktunya dan sudah di-invite ke program ini. Wah, kami yang senang sekali, Mas. Terima kasih advice-nya nih, Mas. Likewise ya. Baik. Mas Aditya, saya sering membaca tentang DAS Electric dan saya tertarik sekali dengan brand ini, tapi boleh nggak cerita lagi tentang apa itu DAS Electric dan masalah apa yang ingin dipecahkan? Ya. Secara singkat, DAS Electric adalah kita mau membawa instant delivery ke sebanyak mungkin perusahaan Indonesia. Gitu. Karena banyak sekali perusahaan Indonesia yang sekarang dari sisi mereka bisnis maupun dari segi users tuh menginginkan pengiriman yang cepat gitu kan. Sehari nyampe di hari sama aja udah nggak cukup gitu kan. Sejam bahkan nggak cukup. Sekarang 30 menit tuh harus gitu kan. Gitu. Users mau cepat, bisnis juga mau cepat. Tapi untuk menghadirkan layanan pengiriman yang sangat instan itu susah gitu kan. Gitu, karena mereka perusahaan tuh harus memiliki fleet yang cukup banyak, driver yang banyak, dan memanage itu juga merupakan hal yang nggak mudah gitu kan. Hiring driver itu sangat sulit, maintain driver juga hal yang nggak mudah gitu kan. Belum lagi procure kendaraannya. Gitu. Kalau mau kendaraannya driver aja mungkin lebih efisien gitu kan, lebih mudah. Tapi yang kita hadirkan lagi USP-nya kan kendaraannya mau motor listrik. Cari driver yang punya motor listrik kan nggak mudah. Gitu. Jadi banyaklah kompleksitas untuk manage fleet ini, sehingga menghadirkan layanan pengiriman yang instan tuh nggak gampang, gitu kan. Apalagi ke perusahaan-perusahaan yang menginginkan pengiriman instan ini perusahaan yang bergerak bukan di bidang logistik. Kayak groceries gitu kan, ya e-groceries, terus juga F&B deliveries, e-commerce, core bisnis mereka gitu kan, bisnis utamanya adalah ya jualan kan, jualan sayur, jualan barang-barang kayak laptop, makanan, jadi bisnis utama mereka tuh di situ gitu.
Kalau sampai mereka punya satu divisi 10-30 orang yang kerjaannya cuma buat manage driver, fleet, itu distraction sih saya rasa gitu kan. Karena di luar core business mereka gitu. Gitu. Jadi kita coba hilangkan semua kepusingan ini. Semua klien kita bisa fokus di core business mereka, jualan gitu kan. Dan untuk menghadirkan layanan pengiriman instan ini, mereka bisa quote and quote outsource ke kita lah. Gitu. Kita berikan ke mereka driver, armada yang mereka bisa white label. Maksudnya driver-driver yang kita berikan tuh setiap hari datang selalu sama. Gitu. Jadi feel-nya kayak driver sendiri. Bisa pakai jaket dari klien kita. Gitu. Jadi kalau diantar bisa pakai jaket biru, hijau gitu. Jadi terasa seperti fleet dia. Terasa fleet sendiri gitu. Jadi memang kita mau mengubah paradigma di mana daripada manage fleet sendiri di luar core business kalian, pakai aja kita gitu kan, lebih mudah, efisien gitu kan. Tapi perasaannya, feel-nya tetap kayak pakai driver sendiri. Kayak gitu. Itulah secara singkat tadi menghadirkan instant delivery ke sebanyak mungkin perusahaan. Secara garis besarnya tadi yang saya jabarkan lah kayak gitu. Wah, menarik banget Mas. Iya, jadi banyak perusahaan F&B tadi yang Mas bilang seperti Sayur Box ya, salah satu kliennya, kemudian Kopi Kenangan, Lazada juga ya Mas ya. Itu mencoba untuk outsource kepada Das Electric. Nah, secara biaya bagaimana nih Mas? Berapa yang Das Electric mungkin charge untuk kliennya dan mengapa mereka mungkin melihat value added dari biaya yang telah di-charge? Enaknya menggunakan layanan kita adalah kita sendiri melihat kompetitor utama kita adalah in-house fleet nih. Fleet-fleet yang tadinya di-manage secara mandiri oleh perusahaan-perusahaan ini. Gitu. Kompetisi kita mereka karena memang tidak ada, ketika perusahaan-perusahaan ini mau melakukan pengiriman, solusi yang ada di luar sana, dari traditional logistik, dari on-demand player, itu nggak bisa fit dengan kebutuhan klien-klien ini. Gitu. Boleh cerita nggak Mas? Misalkan kenapa Kopi Kenangan nggak pakai Gojek aja? Nah, kenapa klien-klien kita tuh nggak pakai on demand? Ada beberapa faktor nih. 3 lah secara garis besar. Pertama nih yang paling penting, karena saya juga dulu sempat kerja di Gojek ya. Saya merasakan sendiri bahwa reliability itu jadi salah satu isu gitu. Misal ketika kita mau pergi kerja aja jam 7 pagi, mau coba book Go Ride gitu kan, atau mungkin kayak GrabCar, belum tentu dapat nih. Ya kan? Kalaupun dapat mungkin agak jauh nih, 15 menit, 20 menit gitu kan, drivernya. Meskipun dapat pun, ada kemungkinan drivernya minta cancel nih. Kalau jemput kita aja bisa gitu kan, apalagi kalau bawa barang nih. Kita pesan misal dari perusahaan sayur, bawa barang banyak gitu kan, pesan terus susah dapatnya. Udah nunggu 10 menit, dapat jauh. Udah jauh datang 20 menit, ngelihat barangnya banyak, cancel lah. Aduh. Gitu kan. Jadi isu banget gitu kan. Karena barang-barang yang dikirim ini kan unik ya. Unik banget gitu. Memang on demand ini sangat ideal untuk ngirim barang-barang yang sifatnya personal aja deh gitu kan. Kayak dompet ketinggalan, dokumen kecil-kecil lah gitu kan. Tapi kalau barang-barang yang gede-gede buat dikirim B2B, klien-klien kita tuh pasti nggak mau gitu kan. Contohnya apa nih Mas? Misal kayak kalau beli sayur kotak gitu kan lumayan gede tuh. Dan sekali kirim kan juga bisa ke 4 tujuan, 5 tujuan. Jadi kayak kotak segini bisa ada 4 tumpuk gitu kan. Jadi kayak rumitnya di situ gitu. Iya. Itu yang pertama, reliability. Yang kedua adalah price. Harga ketika kita pesan dari layanan on demand gitu kan, dia di Jakarta sendiri ada base price-nya 13.000 kalau nggak salah. Gitu. Kemudian setiap kilometer nambah lagi nih. I see, gitu. Jadi mungkin rata-rata untuk pengiriman 5 kilo, cost-nya mungkin 18.000. Which is buat klien kita sangat-sangat mahal. Gitu. Terlalu mahal gitu. Karena misalnya kita beli sayur gitu kan, atau beli apa ya, mungkin kayak minuman. Minumannya 25.000 gitu. Beli sayur mungkin 50.000 lah gitu. Pengirimannya sih 20.000. Wah, kemahalan dong. Setengahnya gitu. Harga barangnya. Atau bahkan seharga minumannya gitu kan. Terlalu mahal dan jadi isu di situ gitu kan. Ya, maka price itu jadi salah satu isu juga. Yang ketiga adalah customization nih. Klien-klien tuh mau drivernya bisa diajarin SOP tertentu tuh. Bisa diajarin hal-hal yang custom lah gitu. Bisa disuruh pakai jaketnya perusahaan itu gitu. Sehingga ada representasinya lah gitu kan di jalanan.
gitu. Dan itu kan nggak mungkin bisa dilakukan ketika pakai on-demand solution tuh. I Ya kan? see, ya. Pesan pagi ini yang datang driver A, pesan besok yang datang driver B, kan mesti diajarin lagi nih. Harus Ya berulang kan? kali ya. Berulang kali ya, SOP handle barangnya, segala Mm-mm. macam gitu. Jadi 3 isu itu yang kita lihat terjadi di market. Ada gap ini yang akhirnya klien-klien kita, perusahaan-perusahaan B2B ini terpaksa harus bikin fleet sendiri nih. Oh. Ya kan, mau nggak mau pakai fleet sendiri, bisa saya customize nih kan, bisa Iya. pakai jaket saya, Iya. bisa saya ajarin karena setiap hari sama. Pakai fleet sendiri berarti pengirimannya bisa lebih di batching nih gitu kan. Oke. Karena drivernya kan standby tuh 8 jam, 4 Iya. jam standby. Berarti sekali kirim bisa langsung 4 pengiriman, 5 pengiriman gitu kan. Terus juga karena standby ya berarti pick up time-nya 0 menit gitu kan, udah standby. Karena langsung ke headquarter lagi setelah gitu kan. selesai. Terus juga kalau dikasih pengiriman karena standby dan udah kerjanya shift, ya nggak mungkin di cancel kan, pasti akan diantar gitu. Oh, jadi iya. reliability-nya 100%. Gitu. Yang terakhir adalah karena dia memang udah standby dan pengirimannya bisa di batching, harga per pengirimannya bisa cukup rendah juga gitu kan. Gitu. Jadi itu yang kita lihat kenapa akhirnya perusahaan-perusahaan itu bikin fleet sendiri. Iya. Tapi kita juga lihat nih nggak masuk akal dong. Masa kalau setiap perusahaan ada 500 perusahaan nih. Iya. Hypothetically setiap perusahaan harus punya 10 orang, 20 orang nih. Iya. Untuk manage driver sama fleet. Wah kayaknya nggak make sense gitu betul, kan. betul. Belum lagi teknologi di belakangnya. Driver app, routing, dispatch kan. Untuk membuat itu kan nggak mudah dan memakan biaya juga. Yes. Kalau setiap perusahaan buat itu kan jadi nggak make sense kita lihat. Oke. Gitu. Maka kita hadirkan Dash ini untuk membantu perusahaan untuk meng-outsource in-house fleet-nya ke kita dengan experience yang sama persis. I see. Dengan in-house fleet, harga yang sama persis dengan in-house fleet, experience sama persis. Tapi dengan segala macam kemudahan, yaitu nggak perlu ngurus sendiri, ya kan tinggal bayar ke kita per delivery, kayak gitu. Itu sih basically. Sih, jadi banyak ya, ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya bisa dipenuhi dengan adanya Dash Electric ya. Tadi ngobrol terkait driver Mas, karena ini merupakan center dari servisnya begitu. Driver di Dash Electric itu dibayarnya berdasarkan pengiriman atau bulanan. Yang saya baca itu tetap ya pembayarannya, atau ada sistem bonus gitu? Kita ada juga sistem bonus. Jadi driver-driver kita bekerja dalam model shift nih. Shift? Ya, shift. Jadi, sebagai karyawan? Sebagai mitra. Mitra? Ya, sebagai shift. Jadi misal dia bekerja 4 jam untuk klien groceries kita, gitu. Pagi ya. Terus mungkin siangnya bekerja 2 jam untuk klien logistik kita, gitu. Jadi bekerjanya dalam model shift, gitu. Nah, di awal karena memang volume pengiriman kita masih cukup rendah, maka kita harus compensate dengan bayar flat fee nih per jam, gitu. Tapi sekarang ketika memang konsentrasi pengiriman kita udah sangat tinggi, kita bisa charge ke customer itu per delivery. Wow. Dan kita bisa bayar ke driver juga per delivery, dan itu cost-nya memang lebih besar daripada per jam. Gitu, karena pengirimannya udah sangat banyak tuh. Gitu. Satu driver tuh ada yang bisa pengiriman 30 sehari gitu. Karena memang sekali antar searah banget nih gitu. Ke perumahan bisa ngedrop di rumah ini, tetangganya gitu. Jadi memang pengirimannya sangat efisien gitu kan. Dan buat dia lebih menyenangkan ya? Lebih menyenangkan, karena langsung sekalian gitu kan. Gitu. Jadi memang di situ sih gitu. Kita memang keunggulan kita adalah pendapatan dan order lebih stabil lah dari on demand. Kalau on demand kan mungkin keluar rumah, saya nggak tahu pertama harus kemana nih. Gitu. Kan mungkin tahu area-area rame, tapi ya yang mana nih gitu kan. Dua, kalau saya ke situ pun kira-kira pagi ini dapat berapa gitu kan. Jadi kayak agak-agak gambling lah. Betul. Kadang ada a good day, tapi kadang ada bad day juga kan, dapatnya sedikit. Kalau bekerja di Dash, kita udah tahu nih dalam seminggu ke depan bahkan. Seminggu ke depan? Iya, shift kita tuh apa aja. Jadi Senin saya pagi kerja sayur box. Atau mungkin Senin sampai Jumat lah pagi sayur box. Selasanya ada siang di sini. Rabunya ada sore di sini. Udah tahu. Jadi udah ada gambaran bahwa earning saya kira-kira akan segini nih. Gitu. Itu stability yang kita berikan ke mereka. Dan stability ini penting karena kita juga ngelihat kondisi gig delivery worker di Indonesia itu udah, terutama Jakarta ya, udah sangat-sangat oversupply nih.
oversupply. Jadi mereka sangat bersaing ya satu sama lainnya. Ya mungkin nanti kalau kita step up keluar tempat ini siang-siang gitu kan, kita ngelihat tuh banyak banget yang jejer gitu. Tadi waktu saya masuk udah lumayan banyak tuh yang jejer kan. Jadi idle time-nya tinggi banget gitu kan. I see. Gitu. Jadi padahal job itu sangat-sangat cukup banyak dari perusahaan-perusahaan klien kita gitu kan. Cuma ada mismatch di tengahnya gitu. Nah di situ kita mau menjembatkan ini. Nggak hanya memberikan opportunity untuk gig delivery worker untuk mendapatkan pekerjaan di luar Gojek Grab, tapi juga memberikan pekerjaan yang earningnya itu bisa lebih stable buat mereka. Gitu. Brownie point-nya selain ini adalah memfasilitasi mereka juga untuk mempunyai motor listrik. Itu gimana caranya itu, Mas? Nah, jadi ketika driver kerja ke kita, kita basically provide program rental maupun kepemilikan motor listrik. Wow. Iya, jadi itu sangat-sangat murah. 10-20% lebih murah dari market lah. Kalau mereka ngambil langsung ya ke pabrikan gitu, kerja sama kita, nanti earningnya kan udah kita garansi nih, segini kira-kira seminggu. Kita akan subsidi itu untuk ambil motornya. Setelah mereka kerja 2 tahun di Dash, motornya hak miliknya jadi punya si driver. Wah, asik gitu. ya. Iya, benar. Karena memang kita juga ngelihat kondisi motor-motor gig delivery worker sekarang tuh udah cukup tidak bagus ya. Karena kan kebanyakan beli tahun 2017-18 ya, ketika bonus gede-gedean tuh. Ya kan? Sekarang memang mereka looking for untuk berubah motor baru ya. Motor baru dan motor EV ini sangat menarik buat gig delivery worker gitu. Karena cost-nya memang secara operasional murah banget tuh, ya kan? Isi sehari-hari lah kalau mereka rata-rata bekerja di on demand 120 kilo gitu kan. Mungkin buat petrol bisa habis 30.000 gitu kan. Belum lagi maintenance-nya ganti oli gitu kan, lumayan. Kalau dengan motor listrik kan maintenance hampir nggak ada. Kecuali kampas rem ya, karena kan memang nggak ada mesin gitu kan. Dan listriknya juga sangat-sangat murah gitu. Itu sistem yang beli di Alfamart gitu ya. 10.000 udah dapat gitu kan. Gitu. Bisa berapa kilometer tuh, Mas? Rata-rata untuk 120 kilo mungkin mereka akan spend sekitar 15.000 tuh. Gitu 2 kali tukar baterai lah. Dibandingkan 35.000 yang bensin ya. Betul. Wah, lumayan banget ya, lebih murah ya. Kalau menggunakan motor listrik ini 40.000 sehari udah dapat listriknya, plus udah dapat motornya nih. Setelah 2 tahun jadi hak milik kan. Gitu. Jadi memang no brainer lah buat driver basically. Iya ya. Dan untuk bisa dapat motornya itu dia harus mencapai beberapa KPI tertentu tentunya ya. Nah, dari kita memang mengencourage-nya cukup sederhana. Jadi bekerja di Dash 2 tahun dan dalam 1 minggu itu ambil 5 shift atau 5 hari. Gitu. Karena kita tahu 2 hari ini biasanya mereka mau libur. Gitu ya? Dikasih libur juga ya? Asik ya? Dan juga mungkin 2 hari ini mereka mau tetap narik buat Gojek atau Grab. Karena memang pekerjaan utamanya di situ gitu kan sebelumnya gitu. Jadi memang kita kasih flexibility itu. Gitu. Menarik sekali, Mas. Saya melihat banyak sekali inovasi baru yang dibawa oleh Dash tadi ya, dari sisi driver as a service, kemudian bagaimana mengubah capex jadi opex, ya nggak usah terlalu invest, tapi biarkan fleet management seperti Dash yang bantu. Tapi ada warna lain yang dibawa, yaitu sustainability nih, Mas. Seberapa serius Dash terhadap sustainability? Apakah hanya karena EV itu saja sustainability-nya, ataukah memang sangat serius terkait ini? Sangat serius gitu. Karena kita lihat nah ini memang sesuatu yang sangat-sangat dekat dengan saya gitu kan. Mungkin dengan Mas juga gitu. Kita ngelihat kondisi air pollution di Jakarta udah mengkhawatirkan. Betul sih. Saya tuh subscribe aplikasi Nafas. Punya teman saya itu juga. Iya ya? Ya. Dan saya punya device-nya juga Arya di rumah gitu, untuk lihat air quality di rumah. Hampir setiap hari kalau kemarinnya nggak ada hujan atau angin, air quality itu di atas 100, which is kuning kan? Malah sometimes tuh kalau lagi CFD saya cek sebelum pergi keluar 150 merah gitu kan. Pas CFD? Iya, betul. Kita lihat kan saya tinggal di apartemen nih, lantai 25. Saya lihat di luar kok kabut ya. Ternyata waktu dicek tuh air pollution gitu kan. Jadi memang setahun 2 tahun tuh udah semengkhawatirkan itu saya lihat gitu. Betul. Memang faktornya banyak, nggak cuma dari mobility ya, dari motor dan
mobil nggak cuma dari itu, tapi juga ada faktor lain kayak pembangkit listrik dan lain-lain gitu kan. Cuma memang salah satu penyumbang terbesarnya mungkin adalah mobility juga gitu kan. Gitu. Kita lihat ya bahwa isu ini harus segera berubah. Gitu kan. Kalau kita lihat di Beijing sebelum Olimpik 2008 kalau nggak salah, air pollution itu is a big issue di sana. Sekarang berubah ya? Berubah. Karena Olimpik mereka ngelakuin banyak hal kan. Gimana tuh Mas? Improvement. Salah satunya adalah transisi ke EV. China is very, very good at EV gitu kan. Kalau kita ke sana, kita hampir kayak kemungkinan besar ketabrak di jalan tinggi. Karena nggak ada suaranya kan. Oh iya, tiba-tiba udah. Iya. Malah mereka ada lane khusus semacam kayak jalur sepeda tapi buat motor EV gitu. Wah. Iya. Dan adopsinya udah gede-gedean gitu kan. Itu salah satunya. Dan mereka juga transisi energi ke banyak yang renewable ya. Dam segala macem gitu. Sekarang kan udah lumayan dystopian lah kalau kita lihat di kota-kota mereka kan, Shenzhen, Chongqing gitu kan, gitu. Jadi itu isu yang pertama, yang kenapa sustainability itu penting gitu kan. Nah, sekarang udah jadi isu nih. Ke depan bakal jadi lebih besar lagi isunya kita lihat. Karena akan semakin banyak perusahaan dan users yang menginginkan pengiriman dikirim cepat. Gitu. E-commerce market sendiri kan sekarang itu sekitar value-nya $45 billion lah di Indonesia. 5 tahun ke depan tuh di project akan double tuh ke 95 sampai 100 billion. Usersnya akan nambah gitu kan. Transaksinya akan nambah. Berarti pengirimannya bakal nambah nih. Betul. Berarti jumlah kurirnya bakal nambah. Pasti, ya kan? Nah, kalau ini nggak diselesaikan berarti akan semakin banyak motor yang di jalan yang menyumbang emisi polusi gitu kan. Nah, makanya kita memang ingin membantu transisi ini untuk datang dan hadir dengan cepat lah. Gitu. Karena memang perusahaan-perusahaan ini, klien-klien kita sebenarnya mereka punya goals untuk sustainable gitu. Kayak banyak lah kayak Zalora, Lazada, Goto kalau nggak salah memang by end of this decade mereka memang pengen 100% sustainable gitu kan. Gitu. By 2030. By 2030. Gitu. Iya. Tapi memang nggak gampang kan, karena memang cara termudah ya hire driver yang punya EV, tapi kan nggak gampang gitu kan. Nah, kita pengen membantu mereka untuk menyelesaikan goal itu gitu, mencapai goal itu. Work with us, let us take care the fleet dan the driver, dan kita make sure itu EV. Gitu. Jadi dari situ sih memang keseriusan kita untuk bisa menghadirkan layanan yang sustainable itu. Dan di market juga belum banyak opsi gitu kan. I think kalau kita bisa jadi one of the first, kita bisa jadi top of mind lah buat kebanyakan klien dalam setahun 2 tahun ke depan gitu. Betul. Dari namanya aja Dash Electric udah ingin menonjolkan bahwa ini sustainable gitu ya Mas ya, bukan hanya Dash gitu ya. Wah, menarik sekali. Terkait sustainability Mas, jadi di Indonesia ini kemarin juga ngobrol dengan Pak Sano, dia seorang yang mengerjakan circular economy. Memang banyak sekali hal yang bisa diimprove dari sisi sustainability. Kalau dari Dash sendiri tadi dengan motor EV sudah diimprove. Kemudian kalau dari sisi layanan lainnya ada nggak yang dilakukan untuk memastikan bahwa sustainability ini terjadi, Mas? Good questions. Jadi memang kita startnya dengan motor listrik gitu. Cuma memang grand design-nya kita berpikir bahwa dan kita aim, kenapa stop di sini gitu? Karena two wheelers is not the only contributor ke pollution gitu. Klien-klien kita memang sekarang menggunakan three wheelers, four wheelers juga terutama untuk mid mile-nya kan. Kita memang ada rencana untuk bisa expand ke situ. Gitu. Transisi ke sana menggantikan yang ICE itu kan, pickup van ke EV gitu. Ada rencana ke sana gitu. Memang sekarang waktunya masih belum tepat. Karena memang secara cost masih cukup mahal dibanding motor listrik gitu. Mobilnya lebih mahal daripada motornya ya? Mobil listrik ini kalau kita transisi dari dibandingkan van atau pickup yang bensin masih lumayan mahal. Kalau motor enggak 3 kali. Motor udah hampir mirip. Udah hampir mirip, Mas? Hampir mirip. Kira-kira seberapa mirip? Sekarang itu kalau beli Scoopy 19 juta ya kalau nggak salah, 19-20. EV kita bisa dapat 18 sampai 25 itu udah bisa dapat. Oh iya ya. Gitu. Sedangkan kalau beli Grand Max 160 yang bensin. Betul. Yang versi EV-nya yang mirip-mirip tuh itu 350 tuh. Oh iya. Jadi kayak nggak masuk kan. Iya. Buat bisnis nggak masuk. Kita bisa aja procure itu, cuma ketika kita tawarkan ke klien,
pasti cost per delivery terlalu tinggi nih. Sedangkan logistik itu adalah salah satu cost komponen di P&L mereka kan. Nah mungkin jadi gede-gede gitu kan. Jadi memang kita lihat semoga waktunya 2-3 tahun ke depan tepat. I think kita on the right path, karena kalau kita lihat di Singapura sendiri itu tahun lalu 70% penjualan utility four wheeler gitu kan untuk kebutuhan pengiriman tuh dari EV gitu. Wow. Jadi kita memang lihat sebenarnya produknya ada, memang kita harus tunggu aja price-nya untuk go a little bit lower lah gitu. Should be there, karena kita lihat juga kalau four wheeler passenger udah lumayan jauh nih turun ya. Sebelumnya kayak opsinya mungkin Ioniq dari Hyundai di 800-900 kan. Betul. Sekarang ada BYD 200-300 dapat. I think should be there lah soon untuk four wheelers gitu. Iya, jadi kompetisi itu yang akan drive harga down dalam waktu ke depan ya Mas. Oke, menarik banget. Terkait dengan EV Mas, pertanyaannya motornya yang dipakai ini apakah motor dari merek tertentu atau berbeda-beda atau create sendiri atau assembly atau beli? Kita nggak assembly atau bikin sendiri, karena kita tahu memang expertise kita nggak di sana nih. Gitu. Dan kita tahu memang banyak anak bangsa di luar sana yang memang udah menciptakan motor-motor yang bagus di Indonesia. Gitu. Di Indonesia sendiri, kalau kita cek di kementerian gitu, ada lebih dari 100 registered brand nih buat EV di Indonesia. 100 lebih? 100 lebih. Dan kebanyakan brand-brand baru yang dibuat di Indonesia gitu. Gitu. Karena memang marketnya kan belum ada top of the mind nih. Kalau kita lihat kan motor mungkin Yamaha, Honda ya. Iya. Cuma kalau EV apa nih? Gitu. Belum. Jadi memang marketnya masih lumayan blue ocean nih. Ya. Jadi memang banyak orang, pemodal gitu kan, pengusaha yang bikin brand-brand EV untuk mencoba memenangkan market ini lah. Gitu. Kita bekerja dengan beberapa brand. Kita bekerja dengan 3 brand sekarang. Gitu. Karena memang kita lihat 3 brand ini adalah brand yang terbaik lah di kelasnya gitu kan. Secara cost dan quality itu bagus. Gitu. Beberapa brand memang kita masih belum, karena memang quality wise, ya karena brand-brand baru ya, banyak yang masih kayak agak plastiki, agak ringkih gitu kan, belum teruji gitu. Jadi, boleh share brand yang diajak kerjasama sekarang? Ya, kita sekarang kerja sama Electrum, Smooth sama Charge. Gitu. Jadi memang lumayan kita lihat sering dipakai sama driver Grab juga ya, Grab elektrik tuh. Betul. Gitu. Karena memang kita mau bekerja dengan yang terbaik. Karena eventually motor ini untuk yang ambil program rent to own ke kita akan dimiliki driver kan. Iya, jadi motivasinya harus tinggi ya. Harus gitu. Kasih yang terbaik. Betul. Dan juga mungkin mereka belum tereducate mana brand yang bagus, mana yang jelek. I see. Bisa aja kita kasih yang murah, tapi akhirnya kan 2 tahun 3 tahun dipakai rusak. Kita nggak mau itu terjadi buat mereka kan. Kita mau mereka punya motor yang sama kayak motor mereka sekarang. 5 tahun ke depan mereka masih bisa pakai gitu. Nah, kemarin tuh LG sempat menghentikan investasinya Mas, berapa ratus triliun gitu di Indonesia. Tadi Mas cerita soal in the short future ini mudah-mudahan harga turun nih. Kalau Mas lihat ini ada pengaruhnya nggak? Kalau secara langsung saya lihat sih nggak ada pengaruhnya dengan itu gitu. Karena memang brand-brand yang kita udah kerja bareng, mereka udah punya ekosistem yang lumayan lengkap nih. Ya nggak cuma produksi motor, mereka juga udah punya partner di baterainya. Mereka juga mengoperate baterai swap stationnya sendiri. Oh gitu ya? Iya. Jadi kayak brand-brand yang kita kerja sama bareng tuh udah punya 1.500 titik penukaran baterai lah di Jabodetabek aja nih. Iya ya. Gitu. Jadi secara ekosistem mereka emang udah lengkap nih. Gitu. Partner mereka juga udah cukup banyak dalam negeri maupun luar negeri. Jadi memang nggak jadi concern lah. Nggak jadi concern ya. Concern dalam waktu dekat ya buat kita. Nah, salah satu yang bisa menggerakkan ekosistem dari EV adalah pemerintah Mas. Karena powernya tinggi dan juga regulator gitu. Ada nggak sih Mas regulasi yang Mas rasa cukup potensial nih didorong supaya penggunaan EV baik untuk individu maupun untuk B2B companies makin banyak lagi nih? Ya. Ada banyak banget sih yang memang saya harapkan bisa terlaksana lah. Apa aja itu Mas? Pertama adalah insentif atau regulasi terkait
quality dari mesin ataupun quality daripada RON yang dijual gitu. Dulu kan sempat ada premium ya, itu RON 88 kalau nggak salah. Kemudian minimum 90 kan. Betul. Tapi memang mungkin di Eropa itu sekarang minimum RON 92 ya kalau nggak salah. Oh, lebih tinggi lagi. Iya. Itu basically untuk make sure bahwa polutan yang dikeluarkan tidak separah sekarang gitu kan. Iya. Kalau itu bisa dibuat menjadi regulasi yang lebih bagus, atau misalnya Petrolite khusus hanya untuk orang-orang tertentu banget nih, otomatis kan cost petrol untuk kebanyakan jadi agak naik kan. Oh iya. Jadi memang ada insentif untuk transisi pindah gitu. Karena untuk pindah dan beli EV sendiri memang banyak pajak-pajak yang udah dilonggarkan banget nih. Oh iya ya. Banyak banget iya. Mungkin contoh nyatanya nih, kalau kita beli Alphard 1,8 M nih yang baru. Iya. Iya. Semain saya baru lihat nih di Twitter 1,8 M beli. Iya. Pajaknya itu 48 juta setahun. Iya. Dan baru ada nih dari BYD ngeluarin komparasinya nih, yang mirip banget namanya Denza. Itu cuma 900 juta. Iya. Setengahnya. Pajaknya cuma sejuta. Sejuta. Iya, setahun. Jadi memang udah banyak insentif untuk transisi ke mobil listrik itu udah banyak lah dari pemerintah. Tapi memang harus ada push lagi nih buat yang punya mobil bensin. Kenapa sih saya harus meninggalkan mobil bensin gitu kan? Mungkin yang tadi menaikkan batas minimum quality RON bisa jadi salah satu gitu. Betul. Terus yang kedua adalah mungkin push ke bisnis ya. Untuk memiliki certain percentage of their transactions to be sustainable lah gitu kan. Menarik. Ya, to be zero carbon gitu kan. Di luar sana udah banyak gitu kan. Bahkan beberapa company karena terpaksa harus memenuhi target itu harus beli carbon credit kan, carbon credit lain gitu. Iya, itu memang sesuatu yang masih kita tunggu juga gitu kan di Indonesia. Gitu. I think dua hal itu bisa definitely help lah gitu. Iya ya, betul. Jadi switching cost-nya atau switching intentionnya lebih tinggi ya dari yang bahan bakar biasa ke bahan bakar listrik. Nah, tadi kita bahas tentang Dash Electric, Mas. Mungkin sekarang ingin bahas tentang pengalaman Mas membangun startup. Ya, Mas sudah memiliki karir yang cemerlang di Gojek, tapi memutuskan setelah 8 tahun ingin switch ke startup. Boleh cerita nggak motivasi dan juga ada nggak ketakutan saat pindah itu, Mas? Iya, tentu aja ada gitu, karena meninggalkan kestabilan ya, kestabilan tiap bulan pasti dapat segini gitu kan. Cuma memang sejak kuliah saya selalu suka bikin sesuatu gitu. Iya, yang ikut lomba tuh juga salah satunya karena memang udah bikin sesuatu dilombain aja. Gitu. Sejak kuliah di ITS kan, informatika. Jadi udah ada dilombain ya? Iya. Saya pernah bikin beberapa software gitu kan, game, terus juga 3D printer tuh sempat bikin. Oh ya? Iya, yang bisa ngeprint objek 3 dimensi gitu kan. Wow. Kayak gelas gitu-gitu kita bisa. Emang suka ngulik lah dari dulu gitu. Terus juga di Gojek juga banyak untuk ngulik, bikin produk baru ya, kayak Go Transit gitu kan. Terus juga banyak lah produk-produk baru, emang suka ngulik gitu kan. Jadi ya memang untuk kemudian ngulik dan bikin sesuatu yang sendiri itu memang udah lama pengen gitu. Dan klop gitu kan, ketemu co-founder saya gitu kan, Robert, dia juga kerja di Tokopedia, jadi udah punya experience lah di logistik gitu. Ya udah kita bikin Dash ini gitu. Dan memang di awal memang cukup maksudnya banyak orang mengira bahwa bikin startup tuh glamor ya. Mas juga kan kita sama-sama bikin startup gitu kan, quote and quote. Memang banyak yang mengira bikin startup tuh glamor gitu kan. Padahal enggak gitu kan. Yang memang saya lihat tuh salah adalah banyak yang motivasinya adalah terkenal atau kaya nih. Itu yang salah gitu kan. Padahal memang di awal tuh untuk merintis tuh very very hard ya. Gitu. Kita harus chipin uang kita sendiri gitu kan. Cut earning kita gitu kan. Gitu. Dan banyak ketidakstabilan, kayak klien masih belum banyak gitu kan. Kita harus ngerjain semuanya sendiri gitu kan. Literally duduk di depan laptop, message ratusan orang di LinkedIn gitu kan. Untuk mau nggak pakai Dash, kita ada ini setiap hari gitu kan. Itu yang memang harus kita kerjain sendiri gitu kan. Transisi yang lumayan besar lah dari sebelumnya punya tim besar, memanage strategi dan harus melakukan itu gitu kan. Cuma memang itu harus dilakukan gitu. Kalau memang diri saya di 2023 gitu kan bisa datang ke masa depan, terus saya sekarang gitu kan, mau nggak sih, gimana bikin Dash menurut lo gitu kan. Mungkin saya akan bilang kayak jangan gitu. Bukan karena kayak
bukan karena kayak nggak meaningful ya, tapi karena memang there is so much struggle yang harus kita lakukan di awal gitu, dan nggak mudah gitu kan, gitu. Tapi ya setelah dijalanin ada titik di mana it works, meaningful, kita lanjutin gitu kan. Gitu. Dan memang sekarang udah di titik itu dan ya sekarang waktunya untuk make sure bahwa ini bisa grow sustainable lah ke depannya. Wah, gitu. Wonderful banget ya Mas. Iya. Kebayang tuh Mas, dari punya tim sendiri hingga membangun tim baru gitu ya. Kalau Mas sendiri sebagai CEO, bagaimana Mas memilih orang dalam tim Mas? Mungkin saya dan co-founder saya, kita cukup beruntung karena kita udah bekerja di industri dalam cukup lama ya. Saya 8 tahun, Robert 15 tahun lebih gitu kan, di Tokopedia sama DHL. Which mean kita udah punya network of people yang kita tuh udah pernah kerja bareng lama gitu. Jadi semua leadership di Dash sekarang adalah teman-teman kita dulu tuh. Gitu. Yang memang mungkin secara personal nggak terlalu deket, tapi secara profesional kita udah pernah kerja bareng. We know bahwa mereka adalah orang-orang yang memang percaya kita, believe in us, dan juga yang paling penting believe in our mission gitu kan, untuk menghadirkan layanan driver as a service ini. Betul. Dan all of them actually join dengan quote-unquote pay cut gitu dari company-company sebelumnya gitu kan. Dan di situ kayak makanya saya juga takjub bahwa karena memang di awal kita memang nggak punya enough capital kan to afford the Gojek salary for example. Apa yang Mas tawarkan? Kita tawarkan satu adalah kita udah pernah kerja bareng lama nih dulu. You know bahwa ketika we have an idea, I will push it through gitu kan. I will make it happen. It's not always the best idea, tapi when we need to change, when we know bahwa we need to pivot, we will pivot gitu kan. And eventually it will become something lah gitu. Kita tawarkan mereka dengan itu udah pernah kerja bareng. Let's build this together gitu kan. Dan our early employee juga we grant them with ESOP gitu kan, with stock, stock options gitu. Karena kita mau bahwa mereka udah join kita early, they already take a risk. They should treat this not just a job, tapi juga as their own company juga. Gitu. Jadi by the time kita grow to become a big gitu kan, hopefully they can be compensated a lot juga by that things gitu. Jadi itu yang kita tawarkan juga sih ke mereka. Betul Mas. Dengan saya juga belajar di finance tuh Mas, bagaimana memberikan insentif yang selaras dengan performance gitu. Jadi ketika ada ESOP misalkan, tentunya ketika nanti suatu saat IPO atau diakuisisi, kalau memang perusahaannya terjual bagus, tentunya dia akan juga mendapatkan lebih banyak gitu ya. Jadi dia termotivasi ya. Betul. Dan saya juga melihat bahwa ESOP ini adalah metode yang cukup tepat untuk mendapatkan orang-orang yang tepat, gitu, orang-orang yang kita butuhkan sekarang. Gitu. Karena di fase-fase awal ini kita tidak membutuhkan quote-unquote mercenaries nih. Gitu, ya. Kita membutuhkan missionaries. Orang-orang join memang karena believe in our mission gitu. Kan mereka mau grow this together with us. Dan as we grow, definitely compensation mereka juga kita adjust terus gitu kan. Gitu. Tapi ya with this kind of like ESOP di awal, definitely membantu mereka untuk own the company, and as the company grow to become bigger, mereka juga have a bigger stake juga gitu, essentially. Menarik banget Mas. Tadi Mas bicara soal working with somebody you have experience before. Saya baca bahwa Dash sudah mendapatkan seed funding salah satunya dari co-founder Gojek juga ya, Pak Kevin Alwi ya. Dan saya juga tahu bahwa alumni Gojek itu make their own startup gitu ya, dan bagus-bagus gitu. Apa yang menjelaskan fenomena istilahnya alumni dari startup ini Mas? Kalau menurut Mas ini penjelasannya apa? I think experience di Gojek is a very great thing that ever happened to me gitu. Karena it's better than any MBA that I could probably get. Tapi ini dalam tanda kutip ya, karena I never join MBA gitu. Karena kenapa? Karena they grow so much. Jadi I join 2015 gitu kan. Very very early as an intern dulu. Dari intern ya? Dan banyak juga yang join during that time yang bikin perusahaan lah. I joined that time, the company is small. Kantornya dulu di rumah kan, di Ciasem. Masa? Gitu. Kantornya dulu di rumah kan.
Terus grow, pindah ke Kemang, ke Pasaraya, sampai akhirnya ke titik 2020 is very big. Iya. Apa yang terjadi di fase itu? Di fase itu perkembangannya sangat cepat kan? Means siapapun yang smart, siapapun yang have grit to make things happen will grow so fast gitu kan. Which means they also will learn so much gitu kan on growing a company with someone else money. Betul. Gitu kan. Betul. With building a new line of a business gitu kan. Dia yang awalnya motor doang jadi ada truk. Dulu sempat ada salon, pembersihan rumah gitu kan. They will have first hand experience on how to build business from scratch with someone else money. Which means banyak orang yang punya experience untuk do that dan eventually kayak I already learned to build something. Definitely with lower risk karena with someone else money. Maybe now it's my time to build something for myself gitu kan. And try to find the money by myself gitu kan. I think itu fenomena yang menjelaskan kenapa banyak yang akhirnya termotivasi lah untuk build something out there. Karena internally mereka udah build something right for the company. They have more confidence. Yeah. Okay. And how do you utilize atau menggunakan network dari Gojek, Mas? Tadi sudah dibilang beberapa itu pernah kerja di Gojek ya. Tapi dari sisi financing juga ya. Dari sisi apakah masih sampai sekarang tuh masih ngobrol-ngobrol, Mas? Masih. Definitely ya. Definitely I aim to onboard some of like few people yang kemarin udah pernah kerja bareng. Wow. Yeah. Hopefully kayak can happen soon. Definitely networknya nggak cuma dari sisi itu manpower ya. Tapi juga dari segi klien gitu kan. Kita kenal banyak orang yang kenal orang lain gitu kan. That definitely helps us to have that kind of like a network. Oke. Menarik, Mas. Yang selanjutnya mungkin tentang tadi kita udah bicara tentang network, kemudian juga tentang hiring ya. Sekarang tentang topik yang saat ini menarik ya di startup itu profitabilitas, Mas. Dulu startup harus grow secepat mungkin tanpa harus pusing mikirin profitabilitas. Yang penting grow dulu deh. Tapi tiba-tiba ini switch di COVID ya, Mas ya? Di COVID ada startup winter gitu. Kalau Mas sendiri melihat switch ini seperti apa dan reaksi Mas bagaimana? That's a very good questions. Karena at the time kalau saya ditanya ya, kalau misal saya punya kesempatan bikin perusahaan 2015, will I do the same dengan yang lain gitu kan? It's a very hard questions to answer. Gak ada straightforward answer for that gitu. Betul. Karena at the time there is so much money being deployed to this agent gitu kan. If let's say kayak saya bikin company logistik, kemudian my competitor dia dapat $100 juta, terus someone come to me like, do you want $100 juta? I probably need to say yes, karena otherwise I'll be dead gitu kan. I will be out capital by mereka gitu kan. Betul. So everyone is pouring money gitu kan. It's also force people to say yes gitu kan. Karena if they don't say yes, they will struggle a lot gitu kan. I think, but I think the switch that happened di 2023-2022 ini, it's a good thing. Gitu. Karena if we basically say 5 tahun sebelumnya, karena terlalu banyak uang, akibatnya there are a lot of people can get money. Means a business doesn't need to be good to get money. Means bahwa if you get money doesn't means bahwa you will survive gitu kan. Tapi sekarang if you get an investment, you need to really prove that your business is good. You have a path to profitability. And your foundation sudah strong enough to reach profitability. You need to have a real business basically. Gitu kan. Which that's why I say good gitu kan. Karena means bahwa satu, nggak akan ada perusahaan yang try to buy the market karena semua kepepet gitu kan. Everybody will compete fairly. Dan eventually customer will use product yang bagus. Gitu. Bukan use produk kayak yang promo gitu kan. Use produk yang bagus gitu kan. Dan yang bagus bisa tumbuh ya. Nggak ketutup sama yang punya kapital lebih gede. Betul. Means bahwa perusahaan-perusahaan yang bagus bisa grow easily sekarang. Kita bisa grow easily, sustainability as long as we have a good product. Gitu. I think it's definitely a good thing to happen. Kalau kita lihat banyak great company yang actually dibuat
ketika big crisis di US tahun 2008, subprime mortgage tuh. Gitu, banyak perusahaan yang memang waktu itu kan struggle juga to get funding, tapi banyak perusahaan yang dibuat along that time horizon tuh. Facebook a little bit earlier, Stripe gitu kan, banyak banget yang dibuat. Karena memang when money is hard to get, gitu kan, only the good company will survive. Wow, betul. Wah, menarik banget Mas. 2 pertanyaan terakhir nih Mas. Kita tahu nih di akhir-akhir ini daya beli masyarakat turun. Ini yang saya baca juga ini berdampak ke sektor retail gitu. Dan tentunya sektor logistik juga akan terdampak. Kiat-kiat apa yang dilakukan DAS untuk menavigasi tahun-tahun berat ini, Mas? Ya. Saya juga sempat baca tuh. Benar-benar ya. I think one of the thing yang we need to prepare adalah diversifikasi in terms of clients. Instead of relying clients yang memang heavily facing users, kayak grocery tadi ya. We starting to diversify ourselves untuk punya klien-klien yang memang kliennya itu bisnis juga gitu. Misal kayak food distributor gitu, atau misal kayak logistic company yang memang operate for other client gitu, atau big enterprise lah kayak DHL gitu. We try to diversify our base of clients, nggak cuma rely ke startup atau mid enterprise gitu. DHL juga ya? DHL semua client tuh. Wow. Gitu. Jadi diversification will be important gitu kan. Nggak cuma untuk menyiasati isu ini, tapi juga untuk menyiasati masalah peak season gitu kan. Karena kalau kita cuma punya klien yang tipenya sama, bisa ada peak di Lebaran, tapi habis itu kan agak datar kan. Betul. Kita harus selalu menyeimbangkan tuh tiap bulan. Gitu, menarik ya. Jadi mungkin e-commerce is important during Lebaran, tapi groceries important di other month gitu kan. Betul. Terus kita butuh stability dari klien-klien enterprise gitu. Itu memang udah kita plan dari awal gitu. Menarik. Karena kita tahu fluctuation is gonna become our enemy, so we need to bridge that issue dengan cara diversify our client. And that definitely help us during this time juga. Iya, gitu. Smoothing revenue juga ya. Benar ya. I guess that's one of the good thing that happen ketika kita B2B company. Karena ketika B2C daya beli turun, maka sales turun kan. Even ketika daya beli nggak turun pun, you always need to compete with other company untuk promo gitu. Betul. Yang akan dipakai yang promonya gede gitu. Sedangkan kita B2B is more stable, right? Kayak klien pakai kita kan udah kita lock 2 tahun 3 tahun. I see. Ada minimum order quantity gitu kan. Kita nggak butuh untuk ada di situasi price war kayak gitu. Menarik sekali ya. It's also become easier lah buat kita B2B business. Gitu. Menarik Mas. Wow. Ini pertanyaan terakhir Mas. Tadi Mas mungkin juga udah menyinggung tentang membangun startup untuk anak-anak muda yang baru lulus, yang udah kerja beberapa lama, punya ide, dan juga ingin mengeksekut idenya. Apa saran Mas? Harus sustainability idea atau any idea? Any idea. Yeah. I think satu hal this year, and I think for the next few years, gonna become a really good time to build a company. If you think bahwa you really have a good idea, I think let's just execute it gitu kan. Karena if you why it's the right time again tadi aku bilang if the good idea will win di sini gitu kan. Orang-orang yang cuma modal PPT akan susah buat dapet. Means you will really competitionnya akan sedikit banget gitu kan. Nggak orang random kayak punya duit bikin sesuatu gitu kan gitu. Jadi it's really good time for us to build gitu. Terus yang kedua adalah memang waktu economic is a little bit slowing down. Jadi memang make sure you can bring your good idea hand in hand dengan affordability, betul. Itu one of key things that help us to grow this fast adalah kita bisa offer sustainability dan affordability hand in hand. Gitu. Sebelumnya sustainability masih jadi second thought ya buat beberapa perusahaan karena bisa lebih mahal. Kita nggak offer lebih murah tapi on par lah dengan solusi mereka sekarang. Bukan promo ya? Bukan promo, gitu. Jadinya buat mereka no-brainer nih. Harganya sama, kita bisa dapat EV base gitu kan. Jadi think about affordability juga sih di masa sekarang. Gitu. Karena memang Indonesia selalu dibilang marketnya besar, cuma daya belinya. The real marketnya itu seberapa gitu. I see, that's true. The real market maybe Jakarta, Surabaya, Medan gitu. Yang punya daya beli gitu kan. Beyond that, to
to convert them to like digital kind of like solution stuff buat sekarang gitu kan. Not sure 3 tahun 5 tahun ke depan gitu. Nah, yang ketiga adalah think through profitability from the get go gitu kan. Kita nggak bisa burn so much money at the beginning dan hope bahwa eventually we will make money out of it. If you think bahwa your business doesn't really make sense from unit economic perspective, go back to drawing board and think through again gitu kan, how to make it works gitu. Wah, excellent. Thank you so much nih Mas Aditya untuk sharingnya ini sangat berguna untuk teman-teman yang mau buat startup atau bangun bisnisnya sendiri. Makasih Mas Aditya untuk waktunya. Likewise. Mohon nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, diskusi-diskusi lagi tentang startup dan tentang sustainability Mas. Terima kasih teman-teman Hivers yang sudah nonton episode kali ini. Tentunya kita banyak belajar dari Mas Aditya dan solusi-solusi sustainability dan mobility yang dia tawarkan. Semoga ini jadi inspirasi buat teman-teman dan teman-teman bisa melakukan banyak bisnis atau melakukan banyak terobosan yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye-bye.